Hai semua, welcome back to AMT IT Solution. Dan kali ini kita akan bahas seputar inovasi teknologi yang telah terjadi kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Banyak bermunculan inovasi teknologi nih, seperti diantaranya adalah Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Deep Learning. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dong untuk terus subscribe channel ini dan juga follow sosial media kita. Ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Twitter. So without any further ado, let's get it out. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Deep Learning merupakan teknologi yang populer dan juga sering digunakan banyak orang saat ini. Namun meski begitu, masih banyak orang yang seringkali salah dalam mengartikannya. Bahkan tak jarang pula nih, banyak orang yang berpikir bahwa ketiga teknologi tersebut memiliki arti dan pemahaman yang sama. Oke, kita mulai dari Artificial Intelligence nih, atau yang biasa populer disebut dengan AI. Adalah cabang ilmu komputer yang berupaya mereplikasi atau menciptakan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin. Sederhananya nih, AI mampu membuat suatu pekerjaan yang seharusnya memerlukan kecerdasan manusia, tapi bisa dilakukan oleh komputer. Hal ini memang tidak masuk akal sih, mengingat betapa kompleksnya otak manusia. Namun faktanya, teknologi AI saat ini sudah begitu dekat nih dengan kehidupan kita. Sampai hari ini saja ada begitu banyak aspek di sekitar kita yang ternyata telah menggunakan teknologi AI. Namun, FYI nih guys, AI ini ada bukan untuk menggantikan manusia ya, melainkan untuk membantu manusia untuk bisa lebih bekerja, lebih produktif, efektif, dan juga efisien. Dan berbicara mengenai AI ini, dalam menciptakan kecerdasannya, ternyata sebagai sistemnya juga ada yang menggunakan proses belajar sebagai pendekatan. Nah, proses belajar inilah yang disebut machine learning atau biasa dikenal dengan ML. Jadi machine learning ini atau yang lebih disebut ML merupakan bagian dari sistem AI yang mana penciptaan kecerdasannya diperoleh melalui proses belajar. Pembelajarannya sendiri bisa berupa pengetahuan yang diberikan manusia dengan harapan mesin dapat belajar dari pengetahuan tersebut dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Dan pada machine learning ini juga setiap pengetahuan yang masuk dalam mesin akan kembali dianalisa dan dipelajari hingga output yang dihasilkan selanjutnya jadi lebih berkualitas. Karena merupakan bagian dari Artificial Intelligence, maka dari itu nih, penerapan machine learning juga bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian pernah menggunakan Google Translate, nah disitulah letak machine learning bekerja. Mengacu pada konsep machine learning, di mana mesin memerlukan pembelajaran dalam menciptakan kecerdasan buatan. Maka dari itu nih, tidak semua hasil terjemahan Google Translate juga tepat dan natural. Dan oleh karena itu, Google Translate juga mengizinkan manusia selaku user untuk melakukan koreksi dari setiap hasil terjemahan mesin yang tidak tepat dan kurang natural. Kalau kalian pernah nih melakukan terjemahan dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia Inggris, maka hasilnya agak sedikit aneh dan juga kurang natural ya. Dengan begitu, mesin akan belajar lagi dan juga sering berjalannya waktu akan menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Contoh machine learning lainnya adalah Google dan Facebook Ads. Machine learning ini dapat membantu banget nih merekomendasikan pengelolaan kampanye iklan dengan mengoptimalkan lokasi, target audience, interest di human behavior, dan produk mana yang ditampilkan berdasarkan data dari hasil tersebut. Sederhananya nih, machine learning ini dapat membantu banget nih buat para pelaku usaha yang sedang ingin mengkampanyekan produk jualannya baik itu di sosial media dan juga Google. Dan selayaknya machine learning yang merupakan salah satu bagian dari Artificial Intelligence, ada satu teknologi lagi nih, yaitu Deep Learning. Deep Learning sendiri merupakan salah satu bagian juga dari machine learning-nya. Namun, Deep Learning ini memiliki jaringan tersendiri yang lebih kompleks dan juga spesifik. Berbeda dengan machine learning yang masih memerlukan campur tangan manusia sebagai pembelajaran, pada Deep Learning tanpa pengawasan segala macam data bisa dimasukkan ke dalam mesin untuk langsung dipelajari dan juga dikenali. Itulah mengapa Deep Learning disebut-sebut lebih kompleks dan juga spesifik. Karena pada Deep Learning begitu besarnya volume data yang masuk dapat langsung dipelajari tanpa perlu pengawasan manusia lagi. Makanya Deep Learning ini memerlukan algoritma yang lebih baik dan efektif dukungan mesin dengan kekuatan komputasi yang lebih powerful, agar bisa mempelajari dan mengenali data sendiri.
Nah, biasanya deep learning itu ditemukan pada e-commerce recommendation engine. Buat kalian-kalian nih yang suka berbelanja di marketplace atau juga e-commerce, maka mesin akan terus merekomendasikan kebutuhan barang yang kalian butuhkan semakin akurat dan juga lebih spesifik. Contoh lainnya pada deep learning adalah pada permainan game online, salah satunya mungkin FIFA ya. Semakin sering kalian bermain, maka komputer akan mempelajari gerak-gerik kalian dan juga mencari cara agar bisa menangkan permainan. Dan saat ini lebih banyak orang dituntut untuk lebih bisa memahami istilah-istilah dari teknologi tersebut nih. Ya karena zaman semakin canggih dan mau nggak mau kita harus tetap ikut perkembangannya ya. Well, perlu kamu ketahui juga nih, teknologi seperti artificial intelligence juga sudah terbukti membantu salah satu perusahaan kontainer terkemuka di dunia untuk lebih bisa menghemat biaya operasional hingga jutaan dolar loh. Tentunya ini bukan angka yang kecil ya. Nah, setelah menyimak penjelasan yang telah kami berikan, harapannya nih, semoga kita semua jauh lebih update terhadap inovasi teknologi. Dan jangan lupa juga untuk terus subscribe channel ini dan juga follow sosial media kita baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Agar kalian bisa tahu nih, update-update seputar inovasi teknologi terbaru. Sekian dari saya Niko, bye!